Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Patricia Elsa, setelah bersama dengan Romo Thomas Ferry Suaharto OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Ferry. Pada hari ini merupakan pekan biasa ke-15. Dan sebagai antifon pembuka, Tuhan bersabda, "Jangan mendekat, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Sahabat Oase Rohani Katolik, semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin mengalami sakit maupun juga hal-hal yang tidak mengenakan, semoga semakin kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan-renungan yang akan disampaikan Romo Ferry, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan mari sebelum kita mengawali acara ini, kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Kabar saya selalu baik dalam Tuhan, luar biasa dan biasa di luar juga. Iya, dan sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Ferry. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali permenungan kita dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur bahwa Engkau yang Maha Kuasa berkenan untuk menyapa kami, makhluk yang kecil, hina, penuh kerapuhan dan kelemahan ini. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak memandang kekecilan kami, bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau memperlengkapi kami dengan daya, kekuatan, dan juga dengan aneka ragam karunia-karunia, sehingga kami berkat rahmat-Mu dapat berperan dalam kehidupan untuk membangun kerajaan-Mu yang semarak mulia. Maka ya Tuhan, bukalah mata hati kami, telinga hati kami, agar kami dapat sungguh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, karena sabda-Mu itulah yang menguatkan kami. Sabda-Mu itulah yang melibatkan kami untuk terus-menerus bertumbuh dan berkembang, dan untuk semakin terlibat dan berperan dalam pembangunan kerajaan-Mu. Semoga ya Tuhan, oleh karena permenungan ini kami juga dapat melaksanakan sabda-Mu, sehingga itulah kebahagiaan dan sukacita kami menjadi penuh di dalam-Mu. Engkau yang kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan dari Kitab Keluaran bab 3 ayat 1-6 dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 12. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau?
inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada hari ini Pekan Biasa ke-15, dan Romo Ferry akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil dari bacaan-bacaan hari ini. Romo silakan Romo. Baik, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang baik. Saya sebenarnya ketika membaca tentang Musa, agak heran dan agak merasa cerita ini kok aneh ya. Karena menurut saya, seorang pangeran seperti Musa mengapa harus ketakutan dan lari? Karena hanya membunuh seorang prajurit saja. Kalau kita di kerajaan kan, apalah artinya prajurit ya bagi seorang pangeran, seorang bangsawan. Hanya 1-2 mati prajurit, saya lebih tinggi lagi toh. Tapi kenapa kok Musa sampai begitu takut lari? Atau mungkin sebenarnya yang mau digambarkan oleh penulis kitab Keluaran adalah situasi kebatinan dari Musa sendiri. Jadi rasa inferioritas, rasa rendah diri Musa. Ketika Musa melihat atau sudah mengetahui bahwa dia bukan orang Mesir, dan dia turunan budak atau pokoknya itu lalu bukan asli orang Mesir, lalu kan dia merasa tidak aman ya, insecure gitu mungkin. Lalu kemudian lari dari Mesir untuk menyembunyikan diri. Dan situasi batin Musa yang rendah diri dan ketakutan itu terlihat dari ketika dia telah mendengarkan tugas perutusan dari Allah sendiri. Dia mengatakan, siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Fir'aun dan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Sebuah tugas yang luar biasa, yang besar. Padahal dia merasa rendah diri meskipun tadinya hidup di tengah istana, tapi ternyata dia akhirnya menjadi rendah diri. Siapalah saya gitu. Siapalah saya, apalah berdaya saya. Saya saja lari ketakutan gara-gara hanya seorang prajurit, apakah harus menghadap Firaun untuk membebaskan orang-orang Israel.
Dan kemudian Allah itu menegaskan bahwa ya bukankah aku akan menyertai engkau. Nah ini baik kuncinya bagi Musa, tidak perlu merasa rendah diri, tidak perlu merasa tak berdaya, tetapi ingat bahwa kalau Tuhan itu memberi sebuah tugas, maka dia juga akan menyertai atau memenuhi kita semua dengan daya-daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Jadi itu janji Allah dan sudah diwujudkan oleh Allah dalam seluruh kisah keselamatan yang kita bisa melihatnya dalam kitab suci. Ya. Jadi Allah itu tidak hanya sekedar perintah, tidak sekedar meminta saja, tapi juga memberi modal. Jadi kita jangan takut, meskipun memang daya kekuatan itu tidak langsung kelihatan. Lain dengan misalnya kalau cerita-cerita tentang pendekar ya, kamu disuruh perang terus diberi keris dulu ya, atau diberi senjata dulu. Nah, tapi menarik, daya kekuatan Allah itu tidak seperti pusaka-pusaka yang seperti kita kenal sekarang ini. Ada dayanya dulu baru kita kemudian berani. Tapi Tuhan itu ya memberi daya sejauh iman kita. Jadi iman kita juga dituntut. Apakah sungguh percaya akan janji Allah? Apakah sungguh percaya bahwa Allah itu memberikan penyertaannya, memberikan daya-daya kekuatan? Maka kita juga dituntut dari iman kita. Kalau kita semakin percaya, semakin daya kekuatan itu menjadi nyata. Kalau kita masih ragu-ragu, ya dayanya nggak keluar. Karena daripada dikasih daya nggak dipakai, Allah itu kan memberikan daya sejauh yang diperlukan. Jadi tidak memboroskan daya juga. Hemat energi juga Allah Bapaknya. Jadi karena itu ketika kita berani melangkah, maka jalannya disediakan. Tapi jalannya kelihatan dulu. Jadi jalannya tidak akan kelihatan, tapi begitu kita berani melangkah, langsung ada jalan. Melangkah satu lagi, ada jalan. Melangkah berikut lagi, ada jalan. Berarti benar perkataan berjalan dengan iman. Iya, itulah berjalan dengan iman. Jadi sebenarnya tidak perlu lihat jalannya dulu, tapi meskipun tidak ada jalannya, ya kemudian begitu saya berani untuk maju, ya disitulah kemudian jalan menjadi tersedia. Begitu saya maju, daya kekuatan menjadi tersedia dan bisa saya pakai. Dan karena itulah memang daya-daya kuasa dan kekuatan Allah itu harus diimbangi atau harus kita peroleh justru dengan menguatkan iman kita. Semakin kita beriman dan mewujudkan iman itu, semakin rahmat Allah akan kita rasakan dan berguna dalam kehidupan kita, khususnya dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan amal yang diberikan Allah kepada kita. Nah, seringkali kan kalau kita mencari-cari para pelayan-pelayan pastoral, mencari prodiakon, atau mencari ya katekis, atau mencari pokoknya mereka yang bertugas dalam dewan pastoral di gereja, itu kadang-kadang seringkali jawabannya adalah, aduh Romo saya sebenarnya mau, tapi saya merasa tidak layak. Saya mau tapi rasanya aduh saya tuh apalah. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Juga ngomong juga nggak jelas atau macam-macam gitu. Biasanya orang katanya mau tapi lalu menjadi ragu. Saya selalu mengatakan, ya memang kalau soal kelayakan kita nggak pernah akan layak. Karena kita kan manusia penuh kelapuan, kelemahan, kita ini debu belaka. Memang kalau soal bicara kelayaan nggak akan ada yang layak dari kita. Kita nggak ada yang sempurna. Karena bukan kita yang menjadikan kita layak, tapi Allah lah yang melayakkan kita. Nah, itu yang kadang kita lupakan. Kalau Allah memanggil kita, Allah juga akan melayakkan kita. Maka tidak perlu jadi ragu dan takut, nanti gimana? Nanti saya seperti apa? Nanti saya harus bagaimana? Nah, itulah gunanya juga Allah mencurahkan Roh Kudus, toh. Karena supaya lalu menggerakkan kita dari dalam, sehingga ya kita akan dituntun bagaimana nanti kita akan mengatakan, bagaimana kita akan bertingkah laku dan sebagainya. Yang penting adalah bagaimana saya beriman, dan iman itu bukan soal percaya saja, tapi menyerahkan hidup saya pada penyelenggaraan Tuhan. Jadi bukan berarti lalu nanti Tuhan gimana, tapi seringkali kan penyelenggaraan Tuhan juga seringkali disalahartikan oleh banyak orang. Seolah-olah nanti aja lah
Tuhan mau gimana ya, kumaha engke. Nah, lalu kemudian santai-santai malas-malas, ya bukan begitu. Justru karena percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan, maka saya berani melangkah sebelum ada jalan kelihatan. Saya berani untuk melayani sebelum saya merasa layak. Nah, seperti itu. Karena yakin bahwa Allah akan menyelenggarakan, akan menyertai, akan mendampingi, maka saya melangkah lebih dahulu. Atau saya maju tanpa ragu dan tanpa cemas. Saya rajin dan serius dalam menanggapi apa yang menjadi pesan dan amanat atau perintah Tuhan untuk kita laksanakan. Berarti kalau boleh dikatakan, kita juga perlu pertama membuka diri atas penyelenggaraan Tuhan dalam diri kita pribadi. Terus yang kedua, bukan berarti juga berdiam diri, tapi harus mau belajar ya Romo. Mau belajar, mau maju, mau berusaha, mau serius gitu ya. Jadi hanya lalu nunggu-nunggu nanti Tuhan bikin acuh kan. Itu nanti Tuhan jadikan pembantu kita nanti. Kita lah harus membantu Tuhan. Dan kita lah yang membutuhkan itu semua. Membutuhkan pelayanan-pelayanan yang tersedia bagi kita itu, yang dimintakan Tuhan dari kita itu bukan Tuhan yang butuh kita. Tapi kita lah yang butuh. Karena kita butuh Tuhan. Iya, kita butuh untuk melaksanakan perintah Tuhan. Karena apa? Karena justru kita diselamatkan dengan kita melaksanakan perintah itu. Kita diselamatkan dengan terlibat pada karya-karya pelayanan yang disiapkan Tuhan untuk kita. Jadi demi keselamatan kita lah, maka kita membutuhkan itu semua. Jadi bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Justru Tuhan itu membuka jalan bagi kita. Nah, kalau kamu mau bersamaku dalam kebahagiaan dan kemuliaan, ayo ikut. Nah, jadi kita justru diberi jalan, kesempatan untuk terlibat yang kemudian membuat kita bisa diselamatkan. Nah, ada satu pertanyaan Romo. Romo kan di paroki ya. Nah, bagaimana antusias anak muda, orang muda sekarang Romo terhadap gereja, terhadap mungkin pengajaran, terhadap mungkin pelayanan? Antusias anak muda sekarang ya, banyak anak muda yang, apalagi generasi yang sekarang ini, itu banyak anak muda yang tertarik pada gereja tetapi, atau ada ajaran-ajaran gereja tetapi dalam media sosial. Di media sosial dengan banyak ragam konten-konten. Sekarang banyak juga anak-anak muda bikin konten. Bikin film dan sebagainya. Dan banyak anak muda yang tertarik dengan gereja dengan sebagainya. Tapi yang memprihatinkan dari ketertarikan itu, banyak yang tertarik hanya sekedar pada berdebat, berargumentasi, dan sesuatu yang serba apa yang ada dalam konten-konten itu. Tetapi untuk kemudian terlibat, untuk kemudian masuk dalam kehidupan sosial, itu tidak banyak yang, bahkan ke gereja saja mungkin juga tidak seantusias ketika mereka di dalam media sosial itu buat komen-komen atau macam-macam tanggapan, respon di media sosial, tapi di dalam gereja sendiri nggak banyak yang responnya kelihatan. Bahkan ada satu tayangan yang pernah saya lihat, ada anak muda yang mengatakan, "Pastor, saya itu cinta Tuhan Allah, tapi saya tidak cinta gereja," katanya. Loh, kenapa? Aduh, gereja itu mengecewakan. Ya, mungkin karena dia pernah trauma melihat situasi gereja yang juga tidak mulus-mulus sekali ya, karena gereja juga tidak sempurna. Lalu ketemu di sana tuh ada orang yang pelayanan yang begini, pelayanan begitu yang tidak memuaskan hatinya. Lalu saya lebih suka, atau saya lebih merasa tersentuh malahan sendiri aja, doa di rumah. Lalu saya belajar dari media sosial, jadi nggak perlu saya ketemu katekis atau ketemu romo dengan homili khotbah pendalaman iman. Mendingan saya lihat di YouTube, lihat di TikTok, lihat di macam-macam itu media sosial. Dan itu lebih membuat saya mengerti, memahami. Dan kemudian saya lebih suka doa sendiri, lebih menyentuh. Misa, ngapain saya misa ke gereja? Pakai misa online. Rasanya kan malah lebih kusuk katanya. Jadi saya cinta Tuhan Allah, tapi saya nggak mau ke gereja. Ngapain ke gereja? Bikin kecewa saja. Nah,
Nah, lalu tanggapan Romo? Saya dalam hati, ya betul sih, dalam arti memang kadang memang kita dengan sendiri itu bisa lebih tersentuh, lebih kusuk, Lebih konsen. lebih ya. Tapi itu kan ya kita kan hanya melihat satu sisi dari relasi kita sebagai manusia, yaitu relasi kita dengan Tuhan Allah, atau relasi vertikal saja. Sementara salib itu kan terdiri Ada dua garis, horizontal. ya, ada horizontal dan ada vertikal. Vertikal memang oke, tapi kita bukan makhluk yang sempurna. Nah, kita lurus saja vertikal pun tidak akan sempurna sekali, ya. Mungkin baik dan sebagainya, tapi belum sempurna. Justru Tuhan menyempurnakan kita tuh selain vertikal kan ada horizontalnya. Sesama. Ya, gereja memang tidak sempurna. Kalau sempurna memang nggak perlu ada gereja lagi, ya. Makanya Pope Francis bilang gereja itu seperti rumah sakit, ya Romo? Iya. Gereja memang tidak pernah sempurna, dan kita juga bukan orang sempurna. Maka kita butuh gereja yang bersama-sama orang menyadari ketidaksempurnaan, tapi mau mengarah kepada kesempurnaan itu. Dan untuk itulah perlu gereja. Orang-orang yang di dalam gereja semuanya tidak yang menyenangkan hati saya semua. Banyak juga yang mengecewakan di luar ekspektasi. Sama juga dengan masyarakat dan dunia. Tidak semua kan menyenangkan saya. Tapi justru itulah gunanya kita bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan saya. Karena kalau saya mencintai hanya orang-orang yang mencintai saya, atau saya mencintai orang-orang yang mudah saya cintai, cinta saya kan menjadi cinta yang tidak kuat. Bahkan kadang-kadang mungkin bukan cinta orang, tapi cinta diri mungkin. Kita tidak tahu kita sedang mencintai orang, Tuhan mencintai diri kita. Karena nggak ada tantangannya, karena nggak ada hambatannya. Tapi kalau kita berani mencintai orang yang sulit untuk kita cintai, maka Tuhan mengatakan, cintailah musuh-musuhmu. Berarti dengan relasi kita berkomunitas, relasi kita dengan sesama, kita semakin dimurnikan, ya Romo? Iya, dan itulah yang dialami Musa dalam bacaan ini ketika Tuhan mengatakan, jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kaki. Jadi kasut itu bukan hanya alas kaki, tapi kasut itu juga lambang otoritas, ego, kekuasaan. Karena dalam perjanjian lama itu, orang membuat perjanjian dengan menanggalkan kasut juga, tandanya. Jadi tanggalkanlah kasut itu juga berarti kamu harus mengeluarkan egomu, otoritasmu, dan di hadapan Allah, ya merasa kita ini rendah, tidak sempurna. Dan karena itu kita membutuhkan Allah, membutuhkan gereja, untuk kemudian kita bisa menjadi sempurna. Jadi menjadi terbuka dan rendah hati. Jadi pertama-tama untuk kita bisa mendapatkan daya kekuatan dari Allah dalam tugas-tugas dan amanat itu, kita butuh pertama-tama memang menjadi orang yang rendah hati, menyadari kerapuhan kita, ketidaksempurnaan kita, dan kemudian justru dengan bertemu orang-orang yang sama-sama tidak sempurna, itulah kita belajar untuk mencintai dengan cinta yang sempurna akhirnya. Dari cinta insani menjadi cinta yang lebih ilahi. Jadi berkembang, bertumbuh justru karena berhadapan dengan banyak orang yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang mengecewakan kita. Kita belajar untuk sungguh-sungguh mencintai. Iya, baik. Terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, apa yang sudah Romo sampaikan, renungan-renungan dari bacaan pertama, semoga menjadi bahan refleksi bagi kita semua bahwa Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah dengan cara kita, dan juga mungkin kita juga bisa menjalin hubungan dengan penuh kasih dengan sesama kita. Dan tadi yang seperti Romo sampaikan, tidak semua orang pasti akan memuaskan keinginan ataupun memberikan kita kebahagiaan. Tapi kalau dengan perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan dengan orang-orang yang menyulitkan ataupun mungkin yang mengecewakan hati kita, justru kita akan semakin dimurnikan dan kehidupan rohani kita, relasi kita dengan Allah semakin diteguhkan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah menyaksikan acara kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih masih bersama dengan kami, dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Patricia Elsa.
Tadi pada sesi pertama Romo sudah menyampaikan renungan dari bacaan pertama mengenai Musa. Dan sekarang kita akan ke bacaan Injil. Hari ini dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Bacaan Injil hari ini cukup singkat dan Romo bisakah memberikan kabar baik Injil apa yang bisa disampaikan Romo dari Injil hari ini? Baik, Injil hari ini melanjutkan sebenarnya tema dari bacaan pertama kitab Keluaran. Tadi kita sudah melihat bahwa kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati, dan itu ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini, yaitu dengan mengatakan satu doa kepada Tuhan, Tuhan atau Allah, aku bersyukur padamu ya Bapa, sebab engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi menyatakannya bagi orang yang kecil. Jadi justru rahasia kerajaan Allah itu diberikan tidak pada orang yang bijak dan orang pandai, tapi justru pada orang yang kecil, orang yang tidak tahu apa-apa. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kita diajak untuk menyadari dan menjadi orang yang kecil, bukan lalu menyombongkan kebijakan dan kepandaian kita. Dan menjadi pertanyaan, mengapa Allah justru mempercayakan rahasia yang begitu besar kepada orang kecil dan bukan pada orang bijak dan pandai. Biasanya kan kita kan kalau mau mempercayakan sesuatu kan lebih kepada orang yang punya kemampuan, punya potensi, punya kompetensi. Kuasa. Ini kalau boleh deskripsikan orang kecil ini maksudnya apa nih Romo? Orang kecil itu orang yang menurut dunia tidak ada apa-apanya. Orang yang ya tidak dianggap, ya orang tidak dianggap, orang yang tidak mendapat nama, tidak menonjol. Orang dunia itu bukan siapa-siapa. Ya. Seperti Musa tadi, siapakah aku ini? Bukan siapa-siapa. Jadi kalau Musa mengatakan siapakah aku ini merasa tidak berdaya, nah ini Yesus juga mengatakan justru orang-orang yang tidak berdaya, yang oleh dunia dinyatakan tidak berdaya, itulah yang akan banyak dipakai oleh Tuhan. Nah, mengapa demikian? Saya tuh teringat akan apa yang menjadi pengalaman Fransiskus Assisi. Satu ketika Fransiskus Assisi itu ditanya oleh sahabatnya, pengikutnya, Fransiskus, mengapa kok banyak raja-raja atau orang-orang pintar rela mengikuti engkau masuk jadi ordomu? Lalu mengapa kok banyak orang tua, wanita, pria, wanita, tua, muda, macam-macam tertarik untuk mengikuti engkau? Padahal kamu itu kan orang biasa-biasa saja. Padahal kamu ini kan juga bukan bangsawan. Apa yang buat kamu menarik luar biasa sehingga banyak orang ikut? Nah, kalau kita dibilang begitu mungkin sudah kembang-kembis gitu ya. Siapa dulu dong? Tapi tidak dengan Fransiskus. Dia mengatakan, saudara, mengapa Allah itu memilih saya bukan karena saya pintar, pandai, luar biasa seperti yang kau kira. Tapi justru karena Allah tidak menemukan di dunia ini orang yang lebih bodoh daripada saya. Orang yang lebih hina daripada saya. Karena supaya apa? Supaya menjadi jelas bahwa apa yang saya lakukan itu bukan dari saya, tapi dari Allah. Jadi supaya semua orang menjadi jelas bahwa ketika orang itu melakukan hal-hal yang luar biasa, itu bukan dari orang itu, tapi dari Allah. Maka orang itu dipilih Allah supaya menjadi jelas bahwa semua adalah karya Allah. Nah, kadang-kadang kan kalau dipilih orang yang pandai, yang bijak, yang sudah merasa diri luar biasa dan super itu, orang lalu merasa, wah itu karena saya. Mulai sombong dan malah melupakan atau mengabaikan Allah. Padahal Allah itu kan yang memungkinkan semuanya itu terjadi, tapi dia tidak merasa itu dan dia merasa itu semuanya karena saya. Nah, itu penyakit para pelayan-pelayan itu. Kami para pastor juga punya penyakit begitu, toh. Oh gitu. Nah, iyalah. Kalau kamu di paroki apa? Wah, saya waktu di paroki ini selama di sana saya sudah bangun ini, bangun itu. Seolah-olah yang bangun pastornya. Padahal yang bangun kan tukang bangunan, bukan pastornya. Juga duitnya juga bukan dari pastornya. Itu kan sudah merasa saya bangun ini, bangun itu. Ya. Padahal kan tidak sama sekali. Nah, jadi itulah penyakit para pelayan itu, membanggakan apa yang dikerjakannya, padahal itu bukan hasil dari pekerjaan, tapi hasil Tuhan sendiri. Maka Tuhan lebih memilih mereka yang rendah hati, sehingga menjadi jelas bahwa ini adalah karya Tuhan dan bukan karya manusia.
lalu menjadi orang lain jadi semakin percaya pada Tuhan. Seperti bacaan pertama tadi, diajak orang percaya bahwa kalau saya tidak ada apa-apanya nggak apa-apa, karena Tuhan selalu memberi daya. Nah, itu akan kelihatan pada di pelayan-pelayan yang rendah hati, yang tidak menyombongkan diri dan secara jujur mengakui bahwa apa yang aku lakukan ini adalah pertama-tama karena Tuhan, karena kuasa Tuhan. Sehingga lalu orang semakin datang pada Tuhan. Nah, kalau orang sombong itu ya karena Fransiskus itu merampok kemuliaan Allah. Yang harus dimuliakan Allah, tapi dia yang mengambilnya untuk dirinya sendiri. Wah, istilahnya bagus tuh Romo, merampok kemuliaan Allah. Merampok kemuliaan Allah. Itu kan kalau yang orang yang suka membanggakan dan sombong ya Romo. Iya. Terkadang juga ada orang yang dia pinter, cuman ya saking pinternya dia pikir dia udah bermain dengan pikiran dia kan, dengan kepintaran dia. Jadi dia nggak butuh Tuhan lagi, merasa dia nggak butuh Tuhan. Itu juga orang sombong sebenarnya, karena merasa pikiran dia lah yang kan, udah benar. Iya, padahal kan pikiran itu kan semua anugerah Allah, bukan karena dia punya pikiran, tapi Allah membiarkan atau memberikan kekuatan pada pikiran sehingga bisa memikirkan sesuatu yang baik, yang luar biasa. Jadi yang baik itu selalu dari Allah, bukan dari kita. Maka kalau dia merasa bahwa pikiran saya sudah cukup bagus, kenapa saya buta Allah? Nah itu juga sudah awalnya sudah salah. Saya tidak pernah punya pikiran bagus. Pikiran bagus itu pasti dari Allah. Ya saya hanya diberi otak, diberi akal budi sama Allah, karena itu saya bisa berpikiran bagus. Maka ya itu juga tidak tepat, dan itu meskipun dia tidak mengatakan sombong, itu sebenarnya sudah sebuah kesombongan sebenarnya. Karena sudah merasa bahwa apa yang baik itu adalah hasil dari dirinya. Padahal semua yang baik pasti berasal dari Allah. Lalu kalau ada kondisi nih Romo, dia kehidupannya biasa-biasa aja, tapi doanya kuat, keimanannya kuat kepada Tuhan. Tapi selalu juga mengalami kesulitan. Nah, satu sisi ada orang kaya, mungkin ya biasa-biasa aja, nggak beriman kepada Tuhan, tapi semakin kaya, semakin megah, semakin berkuasa. Kadang orang menyikapinya itu, udah sekalian aja nggak usah mengenal Tuhan gitu. Iya. Karena orang melihat bahwa kekayaan menjadi ukuran dari kejayaan, kemuliaan, keberhasilan, atau juga bahkan berkat Tuhan diukur dari kekayaan. Itu kan salah kaprah sama sekali. Itu pengalaman saya juga pernah begitu tuh. Kenapa Romo? Saya diukur berdasarkan kekayaan saya. Jadi satu kali itu saya mendampingi tur ziarah ke Tanah Suci. Dan kemudian di hotel yang sama saya menginap itu ada rombongan lain, rombongan gereja Kristen, dipimpin oleh seorang pendeta yang cukup terkenal. Nah kemudian waktu sarapan saya turun, satu lift dengan pendeta itu, dan saya didampingi beberapa ibu anggota rombongan saya, dan pendeta itu dengan istrinya yang cakep, cantik, lalu dengan jas, ya, turun, lalu kemudian setelah sampai di bawah mereka ke ruang makan mereka, kami bukan makan kami. Nah, ibu-ibu yang dengan saya tadi mulai bercerita, wah Romo, betapa terberkatinya pendeta itu. Karena kelihatan perlente, istrinya cantik. Jadi menurut mereka berkat itu ya kelihatan di penampilan yang mewah, lalu istri yang cantik. Kalau saya mengatakan, aduh kalau begitu saya tidak terberkati ya. Saya tidak punya istri, pakaian juga waktu itu bukan pakai jas, pakai yang biasa saja. Tapi Bu, saya masih lebih lumayan. Ada yang paling tidak terberkati kalau ukurannya begitu. Apa? Siapa, Romo? Yesus Kristus. Yesus lihat aja di salibnya pakai secarik kain, tidak punya istri juga. Ya kan, kalau berkat itu diukur dari itu semua, dari penampilan, dari harta, dan itu semua ya tidak akan habis, ya tidak bikin manusia pas nggak puas ya. Lalu seperti tadi itu ya, lebih saya biasa-biasa saja dengan saya kaya, ya kalau gue yang cari kekayaan. Tapi kan kebahagiaan kan bukan soal kekayaan, bukan soal harta dan sebagainya. Bahkan kalau sungguh-sungguh yang tadi beriman itu, meskipun dia banyak penderitaan, banyak hambatan, mungkin juga ekonominya kelihatan sulit, tapi dia bisa bahagia kalau sungguh-sungguh dia beriman dan percaya pada Tuhan. Jadi kebahagiaan bukan soal pada kekayaan, tapi lebih bagaimana saya bisa mensyukuri semua yang ada itu dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang. Belum tentu orang yang kaya raya yang tadi itu bisa bahagia. Mungkin malah stres, mungkin malah tekanan batin dan sebagainya. Meskipun kaya tapi
tertekan, stres. Kan yang stroke malah orang kaya-kaya kadang-kadang tuh. Romo, mungkin di luar konteks Romo, Ya. apakah Romo bisa memberikan kata-kata penghiburan atau penguatan? Jadi ada satu, kemarin nih saya sempat ikut tur, terus ada satu pasutri, kebetulan ibunya sedang sakit, cukup lumayan, sakit lumayan ini ya, parah gitu. Tapi justru ikut tur supaya pikir mendapatkan mukjizat gitu kan. Yeah. Nah ibu ini sempat berkata dengan sedihnya, dia bilang gini, suami saya itu prodiakon, terus sebelumnya juga katekis, kita juga selalu memberikan berbuat amal kasih gitu. Ya maksudnya mereka juga orang tua yang baik, mengasuh dengan anak-anak yang baik, lurus lah gitu. Kok saya sakit gitu, padahal maunya tuh kan udah tua, udah ini justru menikmati masa-masa tua dengan lebih aman gitu. Tapi sekarang sakit. Nah, apakah Romo mungkin juga bagi yang sedang menonton acara kita mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti itu, Romo? Yeah. Sakit itu kan bukan kemalangan sebenarnya. Sakit itu juga menjadi jalan. Tuhan Yesus saja untuk sampai kemuliaan harus melalui salib. Yeah. Jadi sakit itu bisa disalib kita. Nah, orang yang sakit juga bisa saja, atau saya yakin bisa untuk bahagia dalam sakitnya itu. Jadi bahagia itu kan bukan soal saya mendapatkan sesuatu, saya mendapatkan kesehatan, saya mendapatkan sesuatu yang tidak pernah sakit dan sebagainya. Tapi meskipun saya sakit, meskipun saya menderita, tapi saya bisa menyikapi dengan hati yang damai, itulah bahagia. Dan kemudian sakit itu menjadi anugerah, karena boleh merasakan sakit, boleh menyatukan diri dengan sengsara Tuhan, dan sakit itu menjadi sebenarnya purgatorium awal sebelum kita meninggal, lalu disucikan, sudah disucikan dulu melalui sakit itu. Wah. Bahkan mungkin bersyukur bahwa saya sakit dulu sebelum mati. Karena dipersiapkan dulu dengan sakitnya itu, baru kemudian bisa menerima kematian dengan daripada tiba-tiba mati, belum siap dan mati. Kalau orang sakit kan, waduh saya juga mungkin harapannya tidak banyak, lalu mulai menata diri, kemudian minta lalu juga nanti minta pengakuan dosa, perminyakan dan sebagainya, kan cuma menjadi matinya mati yang layak toh. Justru karena ada sakit itu. Cuma kalau masih yang gini tiba-tiba mati terus belum ada persiapan, masih dan macam-macam, kan malah kasihan gitu. Ya, jadi purgatoriumnya menjadi semakin lama dan panjang dan sebagainya. Jadi sakit itu sebenarnya sebuah purgatorium, sebuah pembersihan, menyiapkan kita untuk memasuki hidup yang lebih penting. Bukan hidup dunia ini yang penting, hidup di sana yang penting. Toh. Sakit menjadi jalan kita untuk mempersiapkan ke sana, dan itu sebuah anugerah malahan. Jadi penderitaan nggak harus dilihat sebagai kecelakaan, kemalangan, tapi sudah jadi anugerah. Tergantung kita yang menyikapinya. Mindset kita juga mindset yang penting. Dan bahagia itu berdasarkan mindset kita. Mindset dan juga penerimaan terhadap kondisi yang saat ini mungkin harus terjadi dalam diri jadi kita. Jadi mencari yang baik dari setiap kondisi yang ada pada kita. Baik. Terima kasih banyak Romo, dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah akan mengakhiri acara ini. Semoga Anda yang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran kami dapat sungguh mendapatkan kekuatan dan juga percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita seperti juga Tuhan menyertai Musa. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita memohon doa dan berkat melalui Romo Ferry. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mensyukuri segala permenungan yang kita terima, dan semoga dengan berkat Tuhan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi pesan kitab suci hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan sabda-Mu yang memberi inspirasi dan peneguhan bagi kami, supaya kami pun seperti Musa menjadi teguh hati dan siap untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan amanat-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau akan mendayai kami ketika kami mau melaksanakan tugas-tugas itu dengan seluruh keteguhan iman dan ketulusan hati kami. Dan semoga dalam pelayanan-pelayanan yang boleh kami laksanakan, kami juga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyadari kekecilan kami, sehingga kami tidak menjadi sombong, tetapi kami semakin bisa memahami dan terbuka pada rahasia kerajaan-Mu yang justru Kau buka
pada orang-orang kecil dan bukan pada orang yang bijak dan pandai. Maka kami yakin Tuhan dengan seluruh sikap yang telah diinspirasikan ini, kami semakin bisa menemukan kebahagiaan meski kami sedang berada dalam situasi yang menurut dunia tidak baik, menurut dunia malang, menurut dunia bencana, tapi dalam nama-Mu, dalam rahmat-Mu, semua itu bisa kami jadikan justru sebagai sarana kami semakin diselamatkan, sarana kami untuk semakin bisa membangun kebahagiaan yang lebih abadi, yang lebih sejati. Maka ya Tuhan, semoga kami semua senantiasa Kau sertai, Kau bimbing, terutama dengan berkat-Mu. Berkat Tuhan berlimpah-limpah turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Thomas Ferry Suharto OFM. kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga hati. Sampai jumpa.